Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami masuk dalam Jumat Agung. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu, Engkau yang sudah berkorban rela mati bagi kami. Kami rindu hidup kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, berfirmanlah, dan bila kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari Lukas 16 ayatnya yang ke-13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Amin, demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Tema renungan kita hari ini adalah fokus hidup hanya untuk Dia. Ketika kita selalu mengkhawatirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita tidak bisa menjadi seperti yang Allah inginkan. Kita akan terlalu sibuk menyenangkan orang lain untuk mewujudkan tujuan kita. Tetapi ketika kita belajar berpikir seperti Yesus, kita tidak perlu khawatir harus menyenangkan semua orang. Karena Yesus memiliki fokus yang tepat. Dia hanya peduli untuk menyenangkan Bapanya. Allah berkata dalam Matius 3 ayat 17, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Yesus jelas melakukan dengan benar. Yesus tidak pernah dimanipulasi oleh orang banyak atau oleh persetujuan atau ketidaksetujuan orang lain. Dia hidup untuk mendengarkan satu pribadi. "Aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Yohanes 5 ayat yang ke-30. Ketika kita memiliki pikiran Kristus, fokus kita selaras dengan fokusnya. Bukankah hidup kita akan lebih sederhana jika kita hidup hanya untuk Dia? Jika Allah menyukai apa yang kita lakukan, maka kita tahu bahwa kita melakukan hal yang benar. Kebenarannya, Allah pun tidak bisa menyenangkan semua orang. Ketika seseorang mendoakan agar timnya tampil baik, orang lain ingin agar tim lawannya menang. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Ketika kita selalu mencari pengakuan dari orang lain, itu berarti kita tidak benar-benar mengerti siapa kita atau apa yang Allah ingin kita lakukan. Kita tidak percaya Dia memiliki rencana dan tujuan untuk hidup kita. Kita tidak percaya Dia selalu menyertai kita. Lukas 16 ayat 13 mengatakan, "Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan." Kita harus memutuskan persetujuan siapa yang akan kita cari. Persetujuan orang lain atau persetujuan Allah? Apakah kita akan hidup berdasarkan apa yang orang lain pikirkan atau apa yang Allah pikirkan? Yesus tidak pernah membiarkan persetujuan orang lain atau rasa takut ditolak mengendalikan Dia. Dia tidak ingin memenangkan kontes popularitas, dan Dia tidak membutuhkan pendapat orang lain untuk membuktikan kebenaran dirinya. Ketika kita memiliki pikiran Kristus, kita akan merasa aman dengan identitas kita, tujuan kita, dan kehadiran Allah dalam hidup kita. Sehingga kita tidak perlu meminta persetujuan orang lain. Tuhan, terima kasih. Hari ini Engkau mengingatkan akan fokus hidup kami. Biarlah hidup kami fokus hanya untuk Engkau. Ampuni di dalam perjalanan kehidupan iman kami, seringkali kami masih gagal untuk fokus akan Engkau. Kami seringkali tergoda akan hal-hal yang ada di sekitar kami. Apakah itu pengakuan, apakah itu penerimaan. Tuhan, ampuni kami.
Tolong kami untuk hidup kami senantiasa fokus hanya untuk Engkau. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat menyambut Jumat Agung.